Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jadi ini video kelanjutan dari part sebelumnya. Diharapkan sudah menonton part sebelumnya ya, agar mengerti di part ini. Selamat menonton. Bulbus, kormus, lignum, kaulis, dan tuber. Bulbus adalah bagian batang di bawah permukaan tanah. Lignum adalah jaringan dari akar dan batang yang berada di sebelah dalam kabium. Kaulis adalah bagian tumbuhan yang menyokong tumbuhan. Tuber adalah bagian tumbuhan yang membesar. Yang pertama, Alii sativa bulbus, yaitu bawang putih. Simplicia bawang putih memiliki zat berkhasiat berupa minyak atsiri yang mengandung 60% dialil sulfida, 6% alil propil di sulfida, dan aliin. Simplicia ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan menurunkan kolesterol. Yang kedua, Tinospore caulis atau bratawali atau brotowali. Simplicia bratawali memiliki zat berkhasiat yang terdiri dari glikosida, pikroretoksida, alkaloid, berberin, dan palmatin, zat pahit, pikroretin, serta harsa. Simplicia ini digunakan untuk menurunkan suhu tubuh, obat kuat, dan dapat mengobati penyakit diabetes. Yang ketiga, Santalilignum atau kayu cendana. Simplicia kayu cendana mengandung zat berkhasiat minyak atsiri, harsa, dan tanin. Simplicia ini digunakan untuk melancarkan keluarnya air seni, mengeluarkan angin dari dalam tubuh, dan pereda keadaan kejang pada tubuh. Selanjutnya, Sapanlignum atau kayu secang. Simplicia kayu secang mengandung zat berkhasiat brazilin, zat warna merah sapan, asam tanat, dan asam galat. Simplicia ini digunakan untuk menciutkan selaput lendir atau pori. Yang kelima, Meremiae tuber atau bidara upas. Simplicia bidara upas mengandung zat berkhasiat damar, zat pahit, dan pati. Simplicia ini digunakan untuk mengurangi batuk berdahak dan antiseptik obat kumur. Yang terakhir, Colchici cormus atau daun umbi kolkisi. Simplicia, daun umbi kolkisi mengandung alkaloid kolkisin. Simplicia ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada encok atau rematik. Selanjutnya, herba. Simplicia herba adalah istilah yang berupa seluruh bagian tanaman di atas tanah. Namun, ada beberapa tanaman berkayu yang diambil bagian pucuknya, dan simplicianya juga disebut herba. Beberapa contoh simplicia herba antara lain Androch rapidis herba atau sambiloto. Simplicia sambiloto mengandung zat berkhasiat berupa zat pahit, Androch rafolit yang merupakan suatu hablur kuning yang memiliki rasa sangat pahit, dan kalmegin yang merupakan zat amorf. Minyak atsiri, alkaloid, asam kersik, dan logam alkali. Simplicia ini digunakan untuk menurunkan suhu badan, melancarkan keluarnya air seni, obat kuat, dan dapat mengobati penyakit diabetes. Yang kedua, Belladonnae herba atau herba belladon. Simplicia herba belladon mengandung zat berkhasiat alkaloid jenis atropin, hiosamin, apotropin, belladonin, noratropin, dan skopolamin atau hiosin. Simplicia ini digunakan untuk mengatasi sesak napas, nyeri haid, pelawan efek perangsangan, saraf parasimpatik, dan mengatasi penyakit dengan ciri adanya tremor atau gemetar pada tangan dan kaki dalam keadaan diam. Yang ketiga, Centalae herba atau
herba pegagan mengandung zat berkhasiat velarin atau campuran damar dan minyak atsiri, zat mineral atau alkali sulfat, tanin, dan glikosida, asiatikosida. Simplisia ini digunakan untuk menambah nafsu makan dengan pahit-pahitan, menciutkan selaput lendir atau pori, melancarkan keluarnya air seni, obat sariawan, dan obat kuat. Selanjutnya, Menthae piperitae herba atau herba peppermint. Simplisia herba peppermint memiliki zat berkhasiat berupa minyak atsiri yang mengandung mentol, metil asetat, dan menton. Simplisia ini digunakan untuk mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Yang kelima, Pilanti herba atau meniran. Simplisia meniran mengandung zat berkhasiat berupa zat pahit pilatin, damar, mineral, tanin. Simplisia ini digunakan untuk melancarkan keluarnya air seni dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang terakhir, Thymi herba atau herbatimi. Simplisia herbatimi berisi minyak atsiri yang mengandung timol, terdapat pula karvakol, pinen, linalol, dan bornil asetat untuk mengurangi batuk berdahak. Selanjutnya, folium. Simplisia folium berasal dari bagian tumbuhan yang berupa daun. Simplisia daun yang digunakan untuk pengobatan dapat berupa daun segar atau daun kering. Daun dipanen ketika proses fotosintesisnya maksimal. Beberapa contoh simplisia folium antara lain. Yang pertama, abrifolium atau daun saga. Simplisia daun saga mengandung zat berkhasiat glisirizin hingga 15% dan kalsium oksalat. Simplisia ini digunakan untuk obat sariawan dan obat batuk. Yang kedua, digitalis folium atau daun digitalis atau daun jari. Simplisia daun jari mengandung zat berkhasiat berupa glikosida yaitu purpurea glukosida A, purpurea glukosida B, purpurea glukosida C. Simplisia ini digunakan untuk penguat kerja jantung. Yang ketiga, Guazumaer folium atau daun jati Belanda. Simplisia daun jati Belanda mengandung zat berkhasiat yang terdiri dari tanin, damar, dan lendir. Simplisia ini digunakan untuk menciutkan selaput lendir atau pori dan pelangsing. Selanjutnya, Orthosiponis folium atau daun kumis kucing. Simplisia daun kumis kucing mengandung zat berkhasiat garam kalium, glikosida, minyak atsiri, dan saponin. Simplisia ini digunakan untuk melancarkan keluarnya air seni. Yang kelima, Psidiifolium folium atau daun jambu biji. Simplisia daun jambu biji mengandung tanin sebanyak 9% serta minyak atsiri yang berwarna kehijauan dan mengandung eugenol. Simplisia ini digunakan untuk menghentikan BAB atau mencret atau murus dan menciutkan selaput lendir atau pori. Yang terakhir, Soncifolium atau daun tempuyung. Simplisia daun tempuyung memiliki mengandung zat berkhasiat kalium dan asam kersik. Simplisia ini digunakan untuk melancarkan keluarnya air seni dan menghancurkan batu pada kandung kemih. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.